Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ikan sepat, ikan gabus ya. Di tengahnya ikan lele. Makin cepat, makin bagus ya, jangan bertele-tele. Nah, saya dikirim video oleh kawan kita. Saya tidak tahu ini, mungkin dari PDM OI ini. Jadi Ustadz senior ini bertanya kepada Ustadz junior. Dia katakan begini, Ustadz junior, saya ingin bertanya, kalau Ustadz kehilangan motor, Ustadz sedih tidak? Ibu, sedih bu? Ya sedih. Apalagi kalau ceramah tidak diperhatikan, tambah sedih ya. Bapak-bapak, Ustadz senior tadi bertanya, kalau motor satu-satunya yang punya bapak hilang, kira-kira sedih tidak? Sedih, Pak. Ustadz senior tadi bertanya lagi kepada Ustadz junior, kalau bapak diberi oleh Allah 2 motor, satunya hilang, masih sedih? Masih sedih? Masih sedih, jangan ngomongin tidak bu, kan hilangnya. Iya. Kalau diberi 3, hilang 1, masih sedih? Masih sedih, Masya Allah. Sekarang Ustadz senior bertanya, kira-kira kenapa kita tidak sedih kalau gubernur kehilangan motor? Karena satu, dia pacak beli lagi, Bu ya. Yang jelas bukan punya kita, Ustadz ya. Nah, Ustadz senior tadi mengatakan, kenapa kita kadang-kadang berlebihan kalau Allah ambil yang miliknya? Kita berlebih-lebihan sedih karena kita merasa memiliki itu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan semua apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah. Kita sedih kalau kehilangan itu, tapi tidak boleh berlebihan. Kehilangan suami sedih karena dia milik Allah. Tidak boleh berlebihan. Kehilangan anak, kehilangan jabatan, kehilangan semua yang ada di dunia ini, sedih tetapi tidak boleh berlebihan. Antum sudah nikah, Ustaz? Oh belum? Ayo. Pernah ditinggalkan? Tidak usah berlebihan. Nah, gitu ya. Hidup kadang-kadang penuh dengan ketakutan. Takut miskin, takut buntu. Nah, berarti kita perlu menguatkan akidah. Nah, oleh karena itu, mari kita senantiasa menjadi orang-orang yang soleh. Orang soleh adalah orang yang selalu berbuat baik. Ya, di Persyarikatan Muhammadiyah inilah, insya Allah kita ketemu dengan orang-orang yang soleh itu. Dan sekaligus mengajak orang lain juga menjadi orang-orang yang muslih. Tugas yang masak itu suami apa istri, Bu? Hah? Siapa, Bu? Oh iya. Yang masak di rumah itu menurut Islam itu suami, Bu. Tenang, Beb, aku bantu sekarang. Nah, sekarang saya baca tugas istri itu 3, Bu. 1, tugas istri melahirkan. Mungkin bapak, Bu ya, itu pasti. Yang kedua, mengurus anak.
Yang ketiga menguras suami. Mengurus suami. Kalau menguras suami itu sudah bagian dari sehari-hari itu ya. Jadi memang mengurus anak dan mengurus suami. Nah, cuman memang ada harus ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri. Nah, amri kita itu suami. Maka kalau suaminya nak belanja, Pak nak kemana? Nak belanja. Oh biarlah aku bebas. Ibu jadi kan. Nah, terus Bu, tolong masak. Nah, karena perintah dengan suami taat, ya dikerjakan. Artinya dikompromikan. Akhlak kita kepada suami, kepada istri gitu. Ini panjang juga jabarannya. Tapi pembukaan dulu masih tak kira-kira Pak Rosi yang nak hadir ini masih ya? Iya. Ingatkan baik ini. Ya, jadi saya ingin langsung ke materi. Saudaraku dimuliakan Allah, tadi saya bacakan firman Allah surah Al-Imran ayat 133. Ya, terjemahannya kurang lebih. Dan bersegeralah kamu, cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Bersegeralah kamu kepada pengampunan dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi wasari'u dan cepat-cepat, bersegera, buru-buru. Walaupun dalam hadis Tirmizi itu kita tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa tidak boleh, ya. Tapi ada yang memang dalam Islam itu kita boleh terburu-buru. Ada 5 kalau tidak salah itu. Yang pertama, bertaubat. Tidak boleh kita tunda-tunda, masih lama badan sehat ini kan. Tidak tahu gitu kan. Balik dari sini, siapa tahu ibu-ibu. Ibu-ibu duluan, Pak Purmansa belakangan. Atau Pak Purmansa belakangan, ibu-ibu duluan tidak tahu. Ayo, nak lama DP Ustaz ya. Jadi buru-buru, cepat-cepat bertaubat. Yang kedua, cepat-cepat. Ini ida urutan. Menyajikan ini makanan minuman untuk tamu. Nah, minuman sudah pas ini. Nah, ya cuman apa Pak Ustaz? Makanan ya belum ya? Ya kalau ada tamu, kalau gitu ini bukan tamu Bang. Kita bukan tamu ini. Iya, ini PDM ini bukan tamu ini. Cepet-cepet. Iya. Tapi tadi sudah ditawari tadi. Sudah ditawari. Kami memang jam 11 dari rumah tadi lah makan duluan. Iya. Cepet-cepet. Jangan ditunda-tunda. Siapa tahu tamunya katanya haus. Nah, gitu. Tapi kalau di Palembang, kalau gitu nyugui makanan duluan, itu nyuruh balik kalau di Palembang, Mbak. Ya. Jadi ada kearifan lokal ya. Jadi rezeki, Pak. Apa itu SMP, Pak? Itu kalau di Palembang itu, Pak. Ya, jadi kalau disuguhi duluan, cepat balik deh. Ya, itu. Kemudian yang harus cepat-cepat tadi kalau meninggal. Itu tidak boleh kita tunda terlalu jauh, terlalu lama. Kemudian yang tidak juga boleh ditunda-tunda apa? Menikahkan anak wanita. Ya. Antum berapa tadi umur? 22. Oh, masih muda. Ya, maksud anak kalau lah sudah 25, ya, kayaknya kalau sudah 25, si habis anak-anak di rumah itu 25, sudah anak wanti-wanti. Fis 25. Abi dulu 26. Oh, masih setahun lagi Abi berarti. Ya, kalau sudah siap untuk menikah, segera menikah. Ya, ini bakal kena terus kalau udah menikah ini ya. Nah, jadi itu di antara lain kita memang sudah harus menyegerakan. Nah, dari firman Allah ini menginginkan menjelaskan kepada kita, ayo cepat-cepat kita bertobat. Ya, bertobat. Nah, kenapa? Usia kita tidak tahu kapan dan di mana. Kemudian dan mendapatkan jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini yang ingin mungkin saya kaji sedikit Bu, dari beberapa literatur yang saya baca. Luas langit dan bumi ini seperti apa? Luas bumi ini tidak kurang dari 510 atau 501 juta kilometer. Di dalamnya ada tanah dakwah gitu nih. Berapa kali berapa ini? Kalau salah tadi panjangnya 26 ya? Hah? Oh, 64 ya, 64 sampai ke sana. Kemudian lebar bangunan 9 tadi ya? Ya. Alhamdulillah sudah semegah ini, saya pikir luar biasa. Tidak mudah kita bangun ini. Dan insya Allah tidak kati utang kan? Kati kan? Masya Allah. Nah, kita ini kadang-kadang bergaya nih banyak utang, tapi hidup kemewah-mewahan lah ya.
Alhamdulillah ini kalau tidak ada utang. Nah, jadi luas bumi ini 501 juta kilometer ini luar biasa. Cuman kalau kita lihat di Indonesia ini Kak, ini yang menguasai tanah kita ini kan cuman segelintir orang, Bu. Sekarang siapa yang paling kaya di dunia sekarang, Bu? Wong yang paling kaya di dunia sekarang adalah pegagan, Kak. Siapa, Kak? Elon Musk. 2 kali sehari kayu. Oh, itulah duk kelainan itu, Kak. Iya, 2 kali kayu itu. Iya. Salah makan itu, Kak. Iya. Jadi yang paling kaya tahun 2022 itu Elon Musk. Elon Musk itu punya kekayaan 3.875 triliun. Ya, sekitar itulah kurang lebih. Dolar atau rupiah? Rupiah ya. Ya, rupiah. 3,875 triliun. Muhammadiyah sekarang punya kekayaan kalau tidak salah 700 triliun. Kita Muhammadiyah ini kekayaan kita seluruh, Bu. Itu 700 triliun. Nah, jadi Elon Musk ini sudah merekrut siapa yang nak jalan-jalan keluar angkasa. Aduh, sudah wong 3 yang nak melok. Nah, nak kaplingan di luar angkasa sudah ada di planet Mars. Ya, ongkosnya katanya 6,6 miliar. Kalau nak naik pesawat luar angkasa itu. Aduh puluh yang datang itu Kak situ, Kak. Bayar 6 miliar itu. Masya Allah. Tidak terbayang duit 6 miliar itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara Allah, yang berikutnya yang terbesar itu Jupiter. Jupiter itu lebih dari 1000 kali besar bumi. Jupiter itu, iya, lebih. Itu yang dibaca. Mungkin kalau salah ini www-nya yang salah. Ya. Nah, coba Bu, sekarang kita bayangkan dulu, Bu. Aku bayangkan yang bumi, planet-planet itu kalau ada apa yang buah itu, Bu? Yang manis itu? Yang manis yang kecil-kecil itu, Kak? Lengkeng. Kalau ada lengkeng itu lemah, Bu. Nyontohnya di sini. Cuma kan enggak kate, bayang-bayangin gue lah. Iya. Iya, ada 8 itu nah, 8 itu ya. 8 lengkeng di sini. Nah, 8 lengkeng ini rupanya itu cuman bagian dari galaksi. Dia itu masuk di galaksi. Galaksi ini yang terdata oleh James Webb. James Webb itu apa? Teleskop itu ya, untuk teropong itu, Bu. Jadi galaksi itu yang terekam oleh James Webb itu, yang teleskop yang canggih itu berjumlah 2 miliar yang baru terdeteksi. Aslinya lebih dari 100 bahkan 200 miliar galaksi. Jadi bumi kita ada planet-planet, kemudian planet-planet itu ngumpul dalam satu galaksi, pakai pesawat biasa. Apalagi itu pakai kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Nak keliling galaksi satu. Nah, ini saya mau menjelaskan, ini belum langit satu, Bu. Belum langit satu ini. Kalau yang kita lihat itu kan batas kemampuan kita melihat. Itu ada awan apa itu kan batas kemampuan mata kita. Bumi itu ada planet-planet luar biasa besarnya, ngumpul dalam satu galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Ada lagi galaksi Andromeda. Ada lagi galaksi yang ratusan kali lebih besar dari bumi. Ada yang lebih besar lagi. Dari sini ke Pagar Alam itu 300 km, Bu. Pak Purmansa dari Pagar Alam. Nah, kalau waktu belajar tasawuf dulu, itu karena mata kuliah, Pak Purmansa ini digelari Pak Purmansa Al-Pagar Alami, supaya mudahnya reninya. Ya. Jadi dari sini ke Pagar Alam itu 300 km. Kalau dari Palembang, kami dengan Bambang, ke Pagar Alam itu, ini mungkin lah naik tol itu mungkin sekitar 6 jam, 7 jam ya. Pakai tol, inilah ditutup loh. Paksa 8 jam lagi. Ya. Ya. Itu 8 jam. Nah, kalau pakai kilat cahaya, berarti cuma 1 detik, Bu. Dari Palembang ke Pagar Alam, tik, lah nyampe. Buruk yang dikendarai oleh Rasulullah SAW dengan firman Allah Al-Isra ayat 1, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj pakai buruk itu kendaraannya 3 kali kecepatan cahaya. Jadi 900.000 km per detik kendaraan yang dipakai Nabi waktu Isra Mi'raj. Kata Abu Jalal, 300.000 km per detik. Aku ikut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi bahasa Arab di waktu itu ya. Tapi kita terjemahkan bahasa kita. Ya. Aku ikut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu 1 bulan. Balik lagi 1 bulan, 2 bulan. Kau cuman berapa? Tidak seperti malam. Balik pergi. Tak kena ada katanya. Nah, itulah Abu Lahab, Abu Jahal, Bapak dan saudara bukan Allah. Lagi-lagi kita terperangah dengan luar biasa alam itu yang saya lihat. Makanya kalau ada HP dilihatlah luar angkasa itu. Bumi yang luas, kemudian 8 planet, kemudian galaksi. Nah, galaksi tadi, galaksi yang 2 triliun, Bu. Yang 2 triliun lebih tadi. 2 triliun ngumpul dalam satu yang namanya jagat raya atau alam semesta. Jagat raya yang dalamnya tadi ada galaksi yang miliaran, bahkan 2 triliun lebih tadi. Kemudian ada tadi planet kita, itu baru langit 1. Sementara dijelaskan langit itu langit sampai langit ke 7. Bisa jadi yang jagat raya 1 itu ada jagat raya 2, jagat raya 2, 1, 3 ngumpul dalam satu yang namanya kita belum tahu. Bisa jadi itu baru langit 1 atau belum langit. Itu yang dijelaskan oleh Allah. Oleh karena itu kita bermohon ampun kepada Allah cepat-cepat, dan Allah memberikan jannah atau surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Allazina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Diberikan kepada orang-orang yang bertakwa tadi. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran 134 ya. 135 nanti sampai 136. Ayat yang pertama tadi menjelaskan kita harus cerdas secara vertikal. Ayat-ayat kauliyah dan kauniyahnya. Dan ayat-ayat kauniyahnya yang ayat termasuk ibadah yang harus kita lakukan, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan ketenangan. Apa itu? Orang-orang yang beriman tenang hatinya dengan mengingat Allah. Apa itu? Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu wa tatsmainul qulubuhum ala bizikrillah. Ala bizikrillah tatsmainul qulub. Nah, yang selanjutnya saudara bukan Allah, orang-orang yang beriman itu dijelaskan situ infak dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, kalau dalam keadaan lapang memang luar biasa. Tidak pula jadi masalah. Ini ada duit 10.000 itulah, ada yang minta-minta pula dan memang butuh. Tapi dalam sejarah Nabi itu pernah mau makan karena ada yang minta-minta, itu diberikan. Jadi kita saling menahan marah, Bu ya, walaupun sudah bisa marah, tapi kita ya menahan marah itu. Lalu wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Kita saling memaafkan. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Nah, janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa tadi dijelaskan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan, kemudian diberikan jannah, mereka kekal di dalamnya. Ya, ini yang saya pikir yang dapat saya sampaikan karena mengingat waktu. Bapak dan saudara mohon Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.